lanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Pelajaran SKI bab yang pertama yaitu keberadaan masyarakat Arab Jahiliyah. Keberadaan masyarakat Arab Jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kota Mekah, kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, merupakan kota yang berada di negeri Hijaz, ya. Dan kota Mekah adalah kota yang kecil, penduduknya juga tidak banyak. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa kota Mekah adalah kota yang didirikan atau dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Di kota Mekah lah ada beberapa tempat yang bersejarah bagi kita sebagai umat Islam, tempat-tempat yang memiliki historis, memiliki nilai sejarah yang sangat besar bagi kita sebagai umat Islam. Di antaranya yaitu ada sebuah bangunan suci, yaitu Baitullah, yang sering disebut dengan Ka'bah. Ini adalah tempat sejarah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan bahkan sekarang Ka'bah ini dijadikan sebagai tempat, salah satu tempat tujuan bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah haji, karena disinilah ritual atau tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah di kota Makkah ini. Kemudian tempat bersejarah yang lainnya, diantaranya yang kedua adalah ada sumber mata air. Sumber mata air yaitu sumur Jam-Jam, yang di dalam sejarah dikatakan bahwa sumur Jam-Jam ini keluar mata air pada saat Nabi Ismail dilahirkan, dan itu adalah merupakan bekas dari tendangan kaki bayi Nabi Ismail alaihissalam. Dengan kekuasaan Allah, maka keluarlah air sampai saat ini, tidak pernah habis. Mata air ini selalu mengalir dengan deras dan membawa manfaat bukan hanya bagi masyarakat Arab, tapi sampai ke seluruh dunia, negara-negara Islam. Ini adalah sebagai bukti atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini diantaranya tempat-tempat bersejarah bagi kita sebagai umat Islam yang berada di kota Mekah. Kemudian keberadaan masyarakat Arab pada saat itu, mereka memiliki peradaban jahiliyah atau disebut dengan zaman jahiliyah, yang artinya adalah zaman yang penuh dengan kebodohan. Di antaranya kebodohan mereka karena mereka menyembah berhala. Mereka jauh dari ajaran-ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad. Mereka menyembah berhala yang mereka bikin sendiri, kemudian mereka sembah sendiri. Ini sehingga disebut dengan zaman jahiliyah. Namun di balik itu ada juga kepandaian mereka. Di antaranya pandai mereka pandai membaca syair atau membuat syair. Ya, kemudian ada juga mereka kepandaiannya adalah berdagang, sehingga banyak sekali orang-orang Arab pada saat itu yang sukses menjadi pebisnis. Di antaranya yang kita kenal Siti Khadijah yang menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Dan ada di kalangan para sahabat Sayyidina Utsman yang terkenal sebagai saudagar yang kaya. Kemudian ada juga Sayyidina Abu Bakar
juga Khadijah. Kedua Sayyidina Utsman. Tiga Sayyidina Abu Bakar. Di antaranya ini, dan masih banyak lagi para sahabat-sahabat yang sukses dalam berdagang. Ini diantaranya adalah kepandaian mereka. Kemudian mereka belum ada atau tidak memiliki pemerintahan, belum ada hukum yang mengatur. Jadi hukum pada saat itu disebut dengan hukum rimba. Siapa yang kuat, siapa yang memiliki kekuasaan, maka mereka yang menentukan hukum. Nah ini, jadi peradaban. Kemudian selanjutnya kepercayaan atau agama-agama mereka. Ya. Yang pertama kepercayaan mereka yaitu menyembah berhala. Berhala itu patung yang mereka buat dari berbagai benda. Ada yang dibuat dari kayu, kemudian ada juga yang dibuat dari batu, dari perak, bahkan dari bahan makanan, bahkan ada yang dibuat dari emas. Ya. Kemudian setelah dibuat, mereka sembah. Inilah yang disebut dengan kebodohan. Ya, mereka membuat. Ini adalah salah satu kepercayaan mereka yang mereka ikuti sebagai peninggalan dari nenek moyang mereka. Ya. Di antaranya ada beberapa berhala yang besar yang mereka buat. Yang pertama ada berhala yang disebut atau diberi nama berhala Hubal. Hubal ini Hubal ini ditempatkan di dalam Ka'bah ya. Hubal di dalam Ka'bah. Kemudian yang kedua ada berhala yang disebut mereka atau diberi nama Uzza. Ini berada di Hijaz. Ya. Kemudian yang ketiga ada berhala yang diberi nama Manat. Ini Manat berada di Madinah. Dan ada yang keempat berhala yang sangat besar, yaitu berhala Lata yang berada di ini nama-nama berhala yang mereka sembah. Yang bernama Hubal berada di dalam Ka'bah, merupakan bangunan yang suci bagi umat Islam. Tapi mereka malah ditempatkan berhala yang besar yang kemudian mereka sembah. Yang kedua adalah Uzza yang berada di Hijaz. Ya. Dan yang ketiga adalah Manat yang berada di Madinah. Dan yang keempat adalah Lata yang berada di Taif. Ini diantaranya berhala-berhala yang mereka buat sedemikian besarnya, kemudian mereka sembah. Dan kebodohan mereka, karena berhala ini tidak bisa menolong mereka, tidak bisa menolong mereka, bahkan tidak bisa memberikan manfaat ataupun madorot bagi mereka dan bagi dirinya sendiri. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 192. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Surat Al-A'raf ayat 192.
192, yang artinya berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak bisa menolong mereka, dan dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ini adalah kebodohan mereka. Mereka buat sendiri. Kenapa berhala tidak bisa menolong? Karena berhala adalah merupakan benda mati yang mereka buat. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala, tidak ada satupun berhala yang bisa melawannya. Kenapa? Karena ini adalah merupakan benda mati yang dibuat oleh manusia, tapi mereka anggap Tuhan. Ini yang diterangkan di dalam Al-A'raf ayat 192. Kalian ingat. Kemudian kepercayaan yang kedua, ya, ini bisa berurutan ataupun enggak. Kepercayaan yang kedua yaitu mereka seringkali menyembah makhluk gaib, ya. Misalnya roh, jin, atau setan. Mereka menyembah makhluk gaib. Ada nenek moyang mereka yang mereka anggap hebat, yang mereka anggap memiliki kepahlawanan yang sangat luar biasa, maka mereka sembah rohnya. Atau ada, menurut mereka di suatu tempat ada jin, mereka sembah. Ini adalah salah yang diantara kepercayaan mereka, ya. Jadi kalau ada nenek moyang atau orang-orang yang menurut mereka berjasa bagi mereka, maka mereka sembah rohnya apabila sudah meninggal. Mereka sembah tempat-tempat yang mereka anggap ada jin atau setan. Ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu mereka menyembah bintang. Jadi mereka menentukan hidup mereka dengan melihat bintang, ya. Sehingga di zaman dulu ada kepercayaan mereka yang apabila mereka mau pergi berdagang atau segala macam, maka mereka melihat bintang terlebih dahulu. Mereka melihat bulan terlebih dahulu. Ini adalah keyakinan mereka bangsa Arab jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebodohan atau zaman yang penuh dengan kegelapan, karena mereka ingkar atau jauh dari kebenaran. Mereka tidak memiliki dasar hukum yang benar. Mereka hanya mengikuti peninggalan daripada nenek moyang mereka. Jadi sekali lagi Bapak ulang. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan, kota Mekah berada di Hijaz, ya. Kemudian ada tempat-tempat bersejarah di kota Mekah, di antaranya ada Ka'bah, kemudian ada sumur Jam-Jam, dan juga kepercayaan mereka yaitu ada yang menyembah berhala, dan ini nama-nama berhalanya. Yang pertama Hubal, ada di dalam Ka'bah, kemudian ada Uzza di Hijaz, kemudian ada Manat yang berada di kota Madinah, dan juga ada Lata yang berada di kota Taif. Kalian harus paham semuanya, dan semua ini sudah diterangkan di dalam Al-Quran bahwa semua berhala yang mereka sembah tidak bisa menolong kepada yang menyembah ataupun kepada dirinya sendiri. Karena ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 192 yang tadi Bapak bacakan, wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Kalian coba lihat lagi di dalam buku, hafalin suratnya, hafalin ayat berapa, kemudian artinya. Dan mungkin sampai di sini dulu penjelasan Bapak tentang SKI. Jadi baru keadaan masyarakat Arab jahiliyah dan juga kepercayaan mereka sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Demikianlah anak-anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.